Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Sandi Ramadan, NPM 226401119. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlintasan sebidang jalan perlintasan nomor 260 KM 151 plus 014 Jalan KS Tubun, daerah Kota Tegal. Pendahuluan. Perlintasan sebidang adalah perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, sesuai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 91 Ayat 1 disebutkan bahwa perpotongan antara jalur kereta api mendapat prioritas utama dan pengguna jalan dibuat untuk tidak sebidang. Maka kereta api mendapat prioritas utama dan pengguna jalan menunggu sampai kereta api melintas. Perlintasan sebidang Jalan KS Tubun Tegal. Karakteristik jalan pada perlintasan sebidang Jalan KS Tubun Tegal. Pertama, perlintasan sebidang Jalan KS Tubun Tegal merupakan akses utama menuju kawasan padat aktivitas ekonomi di Kota Tegal, serta menjadi jalur alternatif penghubung antara pusat kota dan wilayah selatan. Kedua, jalan pada perlintasan menggunakan perkerasan aspal dengan lebar total sekitar 22 meter, terdiri dari dua arah dengan pembatas jalan di tengah. Ketiga, jalan melintasi satu jalur rel kereta api aktif lintas Tegal Brebes yang memiliki frekuensi perjalanan cukup tinggi, termasuk kereta penumpang dan barang. Keempat, kawasan sekitar perlintasan termasuk dalam wilayah padat lalu lintas dan sering terjadi kemacetan saat kereta api melintas, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Karakteristik jalan rel perlintasan sebidang Jalan KS Tubun Tegal. Pertama, lokasi CPL 260 Tegal terletak di KM 151 plus 014 yang berpotongan antara jalan dengan 4 jalur rel kereta api. Lebar jalur ini adalah 1067 mm. Perlintasan sebidang ini juga berada pada lengkung jalan rel jalur hulu dan hilir dengan radius 600 meter, lebar jalur 1067 dengan pertinggian maksimum 110 mm. Kedua, untuk tipe rel pada jalan rel di perlintasan CPL 260 Tegal menggunakan rel tipe R54. Ketiga, pada jalan rel di perlintasan CPL 260 Tegal digunakan bantalan beton bertulang prategang karena lebih baik dalam menopang batang rel dan menjaga lebar spur. Umur teknis bantalan lebih lama sehingga siklus perawatannya relatif panjang. Keempat, pada perlintasan CPL 02 nomor 260 Tegal, jalan menggunakan penambat elastis ganda karena jalan rel tersebut termasuk kelas jalan 1 PM60 tahun 2012. Beberapa hazard atau bahaya pada perlintasan sebidang CPL nomor 260 Tegal antara lain: pertama, di beberapa titik jalan perlintasan terdapat aspal yang mengelupas sehingga balas kricak pada jalan rel berserakan, berpotensi kecelakaan pengguna sepeda motor atau sepeda. Kedua, kereta api melewati jalan perlintasan bersamaan dengan terjadinya puncak kemacetan di jalan sehingga sulit bagi petugas untuk menutup palang pintu. Ketiga, belum lengkapnya rambu-rambu jalan antara lain rambu peringatan hati-hati, rambu larangan putar balik, marka lambang kereta api, tanda bahwa ada perlintasan dengan jalur rel kereta api. Keempat, terdapat rel aus pada rel bagian atas pada lengkung jalan rel yang berpotensi anjlokan kereta api. Beberapa rekomendasi dari permasalahan pada perlintasan sebidang CPL nomor 260 Tegal antara lain: pertama, melakukan perbaikan aspal pada jalan perlintasan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan berkoordinasi dengan PT KAI terkait jadwal perjalanan kereta api. Kedua, penjaga pintu perlintasan perlu menutup palang pintu lebih awal sebelum melayani perjalanan kereta api. Ketiga, melengkapi rambu-rambu jalan oleh dinas terkait dan juga perlu kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi rambu-rambu ada dan mendahulukan kereta api yang lewat. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, jalan perlintasan sebidang CPL 260 Tegal, Jalan Raya KS Tubun Tegal dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang mengatur tentang persilangan antara rel kereta dengan jalan maupun konseptual sudah cukup memenuhi standar keselamatan. Dapat dilakukan peningkatan keselamatan pada aspek jalan dengan melengkapi beberapa rambu lalu lintas dan diperlakukan kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi